akan menjelaskan tentang materi bentuk akar. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang materi bentuk pangkat. Nah, setelah materi bentuk pangkat, kemarin Ibu sudah contohkan bagaimana cara menyelesaikan bentuk pangkat yang pangkatnya berbentuk pecahan. Nah, itu adalah sebagai penghantar untuk kalian mempelajari bentuk akar ini. Jadi ada kaitannya antara bentuk akar dengan bentuk pangkat. Sekarang kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita mulai untuk bentuk akar. Definisi akar. Akar adalah bilangan berpangkat pecahan. Ingat gak kemarin Ibu sudah ajarkan bilangan berpangkat pecahan, sudah latihan soal juga. Nah ini kalau kita ubah bilangan berpangkat pecahan kalau diartikan adalah akar. Nah caranya gimana Bu? Caranya kalau pangkatnya bentuknya pecahan, yang atas ini si huruf M. Nah, huruf M ini taruhnya di dalam akar. Kalau yang N taruhnya di luar akar. Seperti itu. Bisa dipahami? Contoh nggak? Contoh nih. Contohnya kita ganti warna ya. Kita ganti warna menjadi warna merah biar terangan. Contoh ada akar 5. Nah, ini cara bacanya gini nak. Akar 5 dari 2 pangkat 3. Akar 5 dari 2 pangkat 3 kalau kita ubah menjadi bentuk pangkat sehingga menjadi 2 pangkat 3/5. Ingat, yang di dalam ditaruhnya di atas, yang di luar taruhnya di bawah. Jadinya 2 pangkat 3/5. Seperti itu. Ini adalah dasar bentuk akar. Sehingga kalian bisa mempelajarinya pelan-pelan ya. Seperti itu. Kita lanjut ke bentuk akar yang lain. Nah, sekarang ada bentuk akar yang biasa kalian lihat nih. Bu, kalau bentuk akarnya seperti ini, dia angka di luarnya angka berapa? Kalian sering melihat akarnya kosong kan? Kalau akarnya kosong seperti ini artinya adalah akar pangkat 2. Gitu. Jadi sebenarnya antara penyebutan pangkat dengan akar pangkat itu agak miss gitu. Jadi kalian penyebutannya harus hati-hati. Akar pangkat 2 dari M. Ini kalau yang ini akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Kalau ini 2 pangkat 3/5. Nah, kalau yang ini akar pangkat 2 dari M. Bu, kok 2-nya tidak ditulis? Betul. Jadi kalau untuk angka 2 dia spesial, dia bisa ditulis, dia bisa tidak ditulis. Tapi kalau yang lain misalnya akar 3 atau akar 3 dari 7 atau ada akar 4 dari 5. Nah, ini akarnya harus ditulis. Akar pangkat 3 dari 7 atau akar pangkat 4 dari 5 itu harus ditulis. Tapi kalau 2, kalau dia tidak ditulis itu artinya akar pangkat 2. Semoga sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut next langsung ke sifat-sifat akar. Oke, di sini ada sifat akar nomor 1. Perhatikan di sini pangkat dari akarnya sama nggak? Nah, di sini ada akar pangkat N dengan akar pangkat N, hanya bilangannya berbeda. Bilangannya yang pertama adalah huruf A, yang kedua adalah huruf B. Cara menghitungnya gimana? Apabila dikali. Kalau dikali selama bilangan akar pangkatnya sama, berarti dia bisa mewakili satu saja, menjadi akarnya panjang tuh. Jadi akar pangkat N dari A. Nah, tergantung di sininya dikali atau diapain. Kalau dikali sama dibagi dia boleh langsung. Berarti A kali B, seperti itu. Contoh, di sini akar pangkat 3 dari 7. Kita geser ya, kita besarkan biar fokus. Ada akar pangkat 3 dari 7 dikali akar pangkat 3 dari 3. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya adalah karena dia bentuk akarnya sama-sama akar pangkat 3, berarti di sini akar pangkat 3 dari 7 dikali 3. 7 kali 3 berapa? 21.
Bu, jawabannya gini aja. Iya, betul. Jawabannya seperti ini aja. Kalau misalnya bentuk akar kita ubah jadi bentuk pangkat, itu bentuknya seperti apa, Bu? Sementara di sini angka 21-nya nggak ada pangkatnya. Nah, perhatikan. Kalau di 21-nya tidak ada pangkatnya, artinya pangkat 1. Sehingga kalau kita ubah menjadi bentuk pangkat, jadinya 21 pangkat 1 per, lihat yang di sini angka berapa? Angka 3, berarti 1 per 3. Aduh, susah kalau nulisnya kecil. Ya, pokoknya kalian paham lah ya. Gitu. Pokoknya 21 pangkat 1 per 3. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke sifat nomor 2. Oke, kita lanjut ke sifat nomor 2. Nah, kalian masih ingat gak sifat pangkat? Apabila bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya diapakan, Nak? Pangkatnya dikali. Nah, sama dengan sifat akar. Akar pangkat M, akar pangkat N dari A. Nah, ini kan kalau yang sebelumnya pangkat dipangkatin lagi, kalau yang ini bilangan akar diakarin lagi, jadinya akarnya banyak gitu kan. Nah, ini cara ngitungnya sama. Bilangan akar M diakarin bilangan akar N, pertama kan akar N dulu ya. Akar N terus diakarin lagi M. Nah, ini cara ngitungnya gimana? Oh, ya udah, berarti akar dari M kali N, akar pangkat M kali N dari A. Nah, kayak gitu. Kayak gitu ya. Berarti akar pangkat dari M kali N dari huruf atau variabel A. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mana? Ini dia. Akar pangkat 3 dari 7 diakarin lagi 2. Nah, berarti si akar 2 sama 3 ini kita kali aja, berarti 2 kali 3 6. Nah, ini akar 7, ya udah akar 7. Dah gitu. Jadi cara pengerjaan untuk sifat nomor 2 seperti itu. Sekarang kita lanjut ke sifat nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 dulu aja. Nomor 3 dan nomor 4 sebenarnya konsepnya sama, hanya bedanya di tanda. Kalau nomor 3 tandanya positif, nomor 4 tandanya negatif. Konsepnya gimana? Konsepnya sama. Kalian kelas 8 sudah pernah belajar tentang aljabar belum? Ibu arahkan ke sana supaya kalian paham. Contoh di sini ada 2x gitu ya, ditambah 3x, maka jawabannya 2 tambah 3 gitu kan. Jadinya 2 ditambah 3, X-nya taruh belakang. Kenapa X-nya taruh belakang? Karena sama-sama variabelnya X. Contoh, 2 mangga ditambah 3 mangga, jawabannya apa? Jawabannya 5 mangga, bukan 5 mangga-mangga gitu. Jadi X-nya cukup ditulis satu saja. Nah, sama untuk konsep sifat nomor 3, akar C-nya cukup ditulis satu saja. Ya, nih dia. A akar C ditambah B akar C, maka cara menghitungnya karena dia ditambah, ya kan? Dia ditambah, maka A tambah B, kemudian dikali akar C. Bu, akar C-nya satu aja? Iya, satu aja. Gitu ya. Kita masuk ke contoh soal, berarti 2 akar 5 ditambah 6 akar 5, sama-sama akar 5 ya. Berarti yang dihitung hanya yang angka utamanya saja. 2 tambah 6 2 tambah 6 ya, maaf tadi Bu salah sebut. 2 tambah 6 8. Jawabannya 8 akar 5. Akar 5-nya ditulisnya satu saja. Untuk sifat nomor 4 bagaimana Bu? Sifat nomor 4 sama dengan sifat nomor 3, hanya dia pengurangan, berarti tinggal A dikurang C. Contoh soalnya 6 akar 5 dikurang 2 akar 5, jadi 6 dikurang 2 akar 5. 6 kurang 2 berapa? 4 akar 5. Ini dia jawabannya. Bukan yang tanda ini ya, bukan yang tanda apa itu? Tanda tempat sampah ya, tapi 4 akar 5 dia ketutup. Seperti itu ya. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Nanti. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke sifat nomor 5. Di sifat nomor 5 ini
variabelnya berbeda. Untuk nomor 5 dan nomor 6 ini jadinya dikali dan dibagi. Perhatikan untuk yang perkalian, A akar C dikali B akar D. Sebentar akan Ibu tunjukkan di sini ya. A akar C dikali dengan B akar D sama dengan, tinggal dikali, berarti A dikali B jadinya AB, kemudian akar C dikali akar D jadinya akar CD. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke contohnya. Contohnya adalah 2 akar 3 dikali 4 akar 5. 2 akar 3 dikali 4 akar 5 jadinya 2 dikali 4 sama dengan 8 ya. Kemudian akar 3 dikali akar 5 jadinya akar 15. Sehingga jawabannya 8 akar 15. Itu untuk sifat nomor 5. Bagaimana untuk sifat nomor 6 yang pembagian? Ini konsepnya sama ya, berarti tinggal dibagi. Berarti A dibagi B atau dijadikan pecahan menjadi A per B. Kemudian akar C dibagi akar D menjadi akar C per D. Seperti itu. Bagaimana contoh soalnya? Contoh soalnya berarti 8 dibagi 4. Nah, sama dengan 2. Kemudian akar 6 dibagi dengan akar 2 jadinya akar 6 per 2 sama dengan akar 3. Jadi jawabannya 2 akar 3. Nah, ini untuk sifat nomor 5 dan 6. Bagaimana dengan sifat nomor 7? Kita perhatikan. Ibu besarkan dulu supaya lebih jelas. Nah, ini sifat nomor 7 sangat kepake di bentuk akar supaya kalian tidak menghitung. Ini nama lainnya adalah cara cepat gitu ya. Perhatikan. Ini mudah. Dilihat dari bentuknya seharusnya kalian langsung paham. Akar A dikali akar A. Selama hurufnya sama, maka jawabannya langsung aja A. Gitu. Akar M dikali akar M, hurufnya sama-sama M. Berarti jawabannya M. Nah, contoh, akar 3 dikali akar 3 berarti jawabannya harusnya langsungnya 3. Nah, kalau secara matematis, akar 3 dikali akar 3 berarti akar 3 kali 3. 3 kali 3, 9. Akar 9 berapa? 3. Benar dong, berarti kan? Nah, berarti bisa langsung saja. Kemudian ada akar 5 dikali akar 5. 5 kali 5? 25. Atau mau langsung karena dia angkanya sama, berarti kita langsung jawabannya 5. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke sifat nomor berikutnya.